Iya, silakan masuk. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, makasih Bu. Iya. Diminum dulu Vina, silakan. Iya, makasih Bu. Gimana tadi perjalanan ke sini? Macet nggak? Lumayan macet sih Bu, soalnya kan di luar hujan. Hujan ya? Oh, di rumah kamu di mana emang? Rumah saya di itu loh Bu, deket Unila, deket itu terminal Raja Basa. Ada ke Terminal Raja Basa. Oh, di sana juga hujan deras ya? Hujan, macet Bu. Kesini sama siapa Vina? Naik gokar Bu. Bukan ya? Oke. Vina ada tujuan apa nih datang ke ibu? Jadi saya mau melakukan konseling Bu. Mau konseling ya? Iya. Nama panjangnya Vina siapa sih? Vina Apriliani Bu. Vina Piliani ya? Kuliahnya di Unila ya? Iya, di Unila. Unila. Jurusan apa Vina? Jurusan ini Bu, pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah ya? Oke. Vina boleh memperkenalkan ulang terlebih dahulu? Boleh. Izin perkenalkan diri ya Bu, nama saya Vina Apriliani, saya dari Universitas Lampung, jurusan pendidikan sejarah semester 4 Bu. Semester 4 ya? Oke. Ibu izin memperkenalkan diri juga ya. Perkenalkan, nama Ibu Dwita Putri Nur. Vina boleh manggil Ibu Dwita. Jadi Ibu adalah salah satu konselor. Ibu lulusan juga dari Unila. Jadi jurusan bimbingan dan konseling ya. Oke, Vina di sini akan melakukan konseling ya. Iya Bu. Oke. Sebelumnya Vina tahu nggak sih konseling itu apa? Saya tahu sedikit sih Bu. Apa itu? Menurut sepengetahuan saya Bu Iya, ya. nggak apa-apa. Konseling itu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli memecahkan masalahnya Bu. Bener banget. Jadi ya seperti yang kamu bilang tadi, konseling adalah proses bantuan dari konselor kepada konseli dengan teknik-teknik yang diberikan atau dibimbing oleh konselor untuk membantu menyelesaikan dari permasalahan dari konselinya. Kamu tahu ya perbedaan konselor dan konseli? Tahu Bu. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kan siswa ya, atau kalau misalnya orang-orang tuh nyebutnya klien. Tapi kalau di konseling, di bimbingan konseling itu kita nyebutnya konseli. Oke, kalau konselor itu adalah kalau di sekolah itu disebutnya guru pendamping ya. Jadi konselor akan membantu memimpin jalannya konseling agar berjalan dengan baik. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling sendiri, Ibu mau ngasih tahu kalau di konseling sendiri terdapat 3 asas yang kami pegang, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Pasti Vina itu untuk menceritakan masalah Vina itu sedikit ragu ya, karena mungkin akan takut cerita Vina akan tersebar kemana-mana, akan bocor kemana-mana, dan jadinya Vina sedikit risau kalau misalnya cerita Vina tuh akan terbongkar ya, takut siapapun tahu. Jadi yang dimaksud dengan asas kerahasiaan sendiri itu kan namanya juga rahasia, jadi Vina tidak perlu khawatir tentang kerahasiaannya, sudah pasti terjaga. Ibu akan menjaga semua masalah yang Vina ceritakan ke ibu, karena itu asas yang kami pegang, itu asas kerahasiaan, sudah pasti terjamin rahasianya. Oke, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi dimohon kepada Vina untuk kerjasamanya, untuk menceritakan semua masalah Vina yang Vina hadapi dengan sejujur-jujurnya, supaya konseling atau teknik-teknik yang ibu berikan itu dapat berjalan dengan sesuai apa yang Vina rasakan atau masalah yang Vina rasakan. Jadi dimohon kerjasamanya untuk mencoba untuk menceritakan apa aja semua yang Vina rasakan. Baik, oke. Untuk kasus yang terakhir ada asas kesukarelaan. Dimohon Vina ini datang ke ibu tuh secara sukarela atas kemauan sendiri, bukan dari paksaan orang lain ya. Jadi atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri Bu. Semua sendiri, oke. Vina tahu ibu dari mana nih? Kalau tahu ibu itu saya tuh pernah nanya-nanya gitu Bu ke teman-teman saya, kayak ada nggak sih kenalan konselor gitu, soalnya saya ini ada yang mau sharing gitu Bu, terus teman saya ini merekomendasikan ibu gitu, jadi saya datang ke ibu. Temannya Vina itu sudah pernah datang ke ibu kah? Katanya sih pernah Bu, pernah melakukan
melakukan konseling 2 kali. 2 kali ya? Siapa Iya. tuh namanya? Namanya si Sri. Sri ya? Iya. Oh, Sri juga. Oh, si Unila juga ya? Iya. Sejarah juga. Sejarah, Bu. Cuman Wah. kita beda kelas. Oh, beda kelas. Kalau Iya. Vina kelas apa? Saya kelas B, Kelas kalau B. si Sri kelas A. Oh, kelas A. Memangnya di sejarah itu ada berapa kelas sih, Vin? Kalau di sejarah ada Angkatan 3. kamu ya, 3 Iya, ya? 3. A, B, C ya? Mm-mm. Oke. Tadi itu tahap pembukaan ya. Jadi sebelum masuk ke inti dari konseling kita, sebelum Vina menceritakan masalahnya Vina, Ibu mau ngasih tahu nih, untuk waktunya kita menggunakan waktu sekitar 35 sampai 45 menit untuk konseling. Apakah dari Vina ini cukup? Insya Allah cukup, Bu. Kayak kalau nanti sekiranya Vina masih ngeganjel nih, Vina bisa menjadwalkan kembali dengan Ibu, nanti bisa WA Ibu lagi aja. Kita atur kembali jadwalnya kembali nanti. Oke. Oke, coba Vina ceritakan apa sih yang sedang Vina rasakan atau masalah yang sedang Vina hadapi? Jadi gini, Bu, kan saya ini sudah semester 4 ya, Bu ya. Ya. Nah, kan waktu saya lulus itu emang lagi rame-ramenya COVID, Bu. Kayak benar-benar membludak gitu loh, Bu. Jadi ya saya semester pertama sama semester kedua itu saya online, Bu. Terus mulai semester 3 itu saya udah mulai offline. Cuman saya tuh mikir kalau misalnya semester 3 ini offline, kan baru awal-awal offline ya, Bu ya. Saya mikir tuh kayak belum terlalu kondusif gitu loh, Bu, buat kuliah offline, karena teman-teman juga tuh masih banyak yang belum datang ke Bandar Lampung, masih yang merantau-merantau itu, Bu, masih pada di kotanya masing-masing. Jadi saya tuh ngerasa udahlah nanti aja masuknya gitu, Bu. Sampai sekarang saya sudah semester 4 itu saya ngerasa kok saya malah makin malas gitu, Bu. Terus saya juga tuh ngerasa saya tertinggal gitu, Bu, dari teman-teman saya gitu, Bu. Oke, Vina sekarang sudah semester berapa tadi? Semester 4, Sudah semester 4 ya. Semester 1, semester 2 tadi katanya online ya karena Iya. pandemi COVID ya. Oke, Ibu juga merasakan kalau saat itu emang lagi pada online semua ya. Iya. Jadinya gak kondusif banget untuk pembelajaran ya. Kalau untuk semester 3-nya itu masih online atau sudah offline? Kalau semester 3 tuh udah offline, Bu. Cuman ya gitu, Bu, masih kayak ada dosen yang masih pengen online, terus teman-teman juga masih banyak yang di kampungnya gitu, Bu, belum pada balik ke Bandar Lampung. Jadi saya juga kayak mikir, udahlah, mereka aja belum pada datang, jadi saya juga tuh kayak malas-malasan gitu, Bu, mau berangkat ke kampusnya. Jadi semester 1, semester 2 masih online, dan semester 3 itu udah mulai offline ya? Iya. Tapi masih yang kayak ibaratnya percobaan dari offline ke online gitu ya? Iya, Jadi benar. masih ada yang online, ada yang offline dari dosennya begitu? Benar, Bu. Oke, kalau untuk semester 4 sendiri sekarang, apakah masih kadang-kadang gantian online offline atau gimana? Kalau itu tergantung dosennya gitu, Bu. Ada sih yang beberapa dosen yang benar-benar udah full offline, terus ada juga dosen yang full online, terus ada juga dosen yang kayak kadang online kadang offline gitu, Bu. Malah kadang tuh banyak, Bu, dosen yang apa namanya, gini, yang seharusnya kita nih ada kelas jam 10. Kan kalau misalnya ada kelas jam 10 itu kita dari jam 9 tuh udah siap-siap nih, Bu ya. Ya mungkin setengah 10 itu udah nyampe sana lah ya, Bu ya. Tapi dosennya itu ngabarinnya tuh 10 menit sebelum kelas gitu, Bu. Jadi kayak misalnya jam 10 kurang 10 tuh baru ngabarin. Jadi kita nih yang udah di kampus tuh ngerasa kayak kok nggak bilang dari tadi sih, padahal kan bisa ngomong gitu, Bu, dari tadi pagi. Ya kan kelasnya juga jam 10, masih sempat buat ngabarin pagi-pagi gitu, Bu. Cuman dosennya tuh kayak dadakan banget, jadi kita tuh kayak jadi malas gitu, Bu, kuliah kalau misalnya belum ada info. Iya. Jadi sekarang semester 4 itu masih kayak semester 3 lah ya, nggak jauh-jauh kayak
kadang online, kadang offline gitu. Tapi bedanya dosennya itu lebih dadakan ya. Bener Bu. Kadang suka ngerubah jadwal gitu maksudnya Vina ya. Bener. Oke. Vina kalau di semester 1 semester 2 itu untuk nilainya bagaimana? Bagus kah? Kalau untuk nilai dibilang bagus, nggak bagus-bagus banget sih ya Bu ya. Cuman ya di atas rata-rata semua gitu Bu, walaupun ngepres banget Bu. Tapi nggak ada yang di bawah B sih Bu, rata-rata tuh B ke atas. Kalau untuk nilai IPK akhir semester juga dilihat dari kehadiran ya. Iya. Kalau untuk kehadiran semester 1 semester 2 kan sudah pasti lewat aplikasi ya. Ya. Itu teratur. Kalau untuk absen di Vklas kan kita pakai Vklas ya Bu ya. Jadi kadang tuh tunggu temen saya tuh suka lupa gitu Bu. Jadi kayak temen saya tuh ngingetin saya gitu Bu, sampai nelponin saya buat nyuruh saya absen. Malah kadang mungkin temen saya tuh kesel kali ya Bu ya, karena saya ini di apa namanya Di di telepon gak diangkat, terus kayak sekali diomong itu lupa terus gitu Bu. Jadi kayak dia itu minta password Vklas saya, jadi dia ngabsenin saya gitu Bu. Karena dia tahu saya tuh selupa itu loh, bukan bisa ya Bu ya pakai alarm. Iya. Tapi tuh saya kayak males gitu Bu. Jadi ada yang ngabsenin kamu lah ya. Iya. Jadi teman kamu ngabsenin terus tuh di Vklas itu. Ya kalau misalnya dia bangunin saya, misalnya absen pagi, terus dia tuh bangunin saya Bu, terus saya ini bangun ya, saya absen sendiri gitu Bu. Tapi kalau misalnya dia udah nelfon saya berkali-kali, terus saya nggak bangun-bangun, nggak ngangkat-ngangkat, itu biasanya dia yang ngabsenin gitu Bu. Kadang juga dia kayak lupa gitu Bu ngabsenin saya, terus lupa ngingetin saya, jadi ya saya nggak absen gitu. Itu nggak absen itu sering atau kadang-kadang aja? Mungkin sering, cuman nggak sering banget sih. Oke. Tapi pernah lah. Oke. Kalau untuk semester 3 semester 4 ini kan Vina sudah offline ya. Untuk absennya apakah masih di Vklas atau sudah tulis tangan gitu? Ada beberapa yang masih di Vklas dan ada beberapa yang tinggal tanda tangan gitu Bu. Cuman kalau misalnya yang offline ini kadang itu masih bisa nitip gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya saya malas masuk gitu tuh, sekiranya absen tuh nggak bakalan diperiksa, saya tuh kayak nitip absen ke teman saya gitu Bu. Jadi ya saya di rumah, tapi di kampusnya itu, di absennya itu saya hadir gitu. Menurut Vina lebih sering absen ketika offline atau online? Maksudnya bagaimana Bu? Ketika semester 1 semester 2 kan Vina online ya, lewat Vklas tadi. Nah itu lebih sering absen secara online atau yang ketika offline kan masih campur dengan absen tulis tangan dan ada yang di Vklas juga. Nah itu lebih sering yang mana tuh? Atau mungkin ketika online kan bisa lewat HP saja absennya gitu, sedangkan Vina tadi seperti malas-malasan karena dosennya tuh nggak jelas kan ya jadwalnya, kira-kira ini offline atau online sih, jadinya yang seharusnya ada absen tanda tangan itu Vina nggak absen karena nggak masuk Vinanya, atau mungkin yang Vina tadi titip absen tapi dosennya kan kadang suka pilih-pilih ya, ada yang bisa titip atau enggak gitu. Nah lebih sering yang mana tuh Vina? Kalau untuk absen mungkin lebih jarang absen yang semester 3-4 ini sih Bu. Karena ada dosen yang misalnya saya bilang mau, mungkin dosen itu bakalan meriksa gitu ya Bu ya. Terus saya nih kayak bilang ya udah sakit aja gitu loh absennya, kalau nggak izin. Cuman tuh ada dosen yang nggak mau nerima itu loh Bu, kayak harus ada surat dokter kalau misalnya sakit. Terus kalau misalnya izin tuh kayak izin yang benar-benar jelas gitu loh Bu, harus izin ke dosennya langsung gitu. Oke.
Kalau untuk nilai Vina dari semester 1 semester 2 yang karena online tadi dan dibandingkan dengan nilai Vina yang di semester 3 dan semester 4 ini, ada perubahan nggak atau sama saja? Sama aja Bu. Sama saja ya? Iya. Kalau Vina kan sekarang sudah mulai offline nih, Vina merasa malas ya untuk datang ke kampus. Kalau dari teman-teman Vina sendiri, apakah sama mengalami hal yang sama? Kalau untuk teman saya yang satu circle nih ya Bu ya, itu nggak ada sih Bu yang malas juga. Mereka tuh malah kayak ambis gitu loh Bu. Cuman kalau untuk teman sekelas itu ada 2 orang apa ya, dia juga tuh kayak ya kayak saya gini loh Bu, males-malesan gitu, mut-mutan masuk kampusnya gitu. Tapi 2 orang itu dekat sama Vina? Kalau deket mungkin kayak cuman seteguran itu loh Bu, cuman say hi doang. Nggak teman yang biasa ya? iya teman sekelas, nggak yang buat ngobrol banyak gitu Bu. Oke, paham. Kalau dari semester awal masuk kuliah, teman-teman dekat Vina itu apakah masih sama seperti sekarang, ambis terus, atau yang semester awal itu biasa-biasa saja gitu? Mungkin karena semester awal online ya Bu ya, jadi tuh kayak ya orang kalau misalnya kuliah online pasti males ya Bu ya, karena kayak ngegampangin gitu Bu, tugasnya bisa nanti gitu, terus cuman absen doang. Jadi tuh kadang ada yang kalau misalnya Zoom itu ada yang sambil tidur, ada yang ditinggal beres-beres masak gitu Bu ya. Teman-teman saya juga kayak gitu Bu, saya juga termasuk ya Bu ya. Cuman semester 3 semester 4 ini mungkin karena udah offline jadi mereka tuh kayak ada perubahannya gitu Bu, jadi lebih aktif di kelas, terus ya lebih ngambis gitu Bu. Dan itu perubahannya terlihat dari kamu sendiri, maksudnya kamu sendiri melihat perubahan mereka gitu Bu. ya? Iya. Ketika semester 1 sepertinya mereka itu pembelajarannya sama kayak kamu, kayak males-malesan juga gitu ya, entah yang Zoom ditinggal gitu. Iya, Tapi benar. bedanya sekarang mereka terlihat lebih Rajin. gitu. Apakah ketika mereka membuat perubahan itu, Vina tidak mengikuti mereka gitu? Sebenarnya saya pernah sih Bu kayak nanya, kok kalian bisa sih yang tadinya males-malesan langsung bisa nggak malas lagi gitu. Saya tuh sempet kayak nanya tipsnya, malah saya tuh pernah ya Bu ya sampai cari di YouTube gitu, cara biar nggak males gitu. Tapi saya tuh kayak kok masalah kayak gini saya tuh harus nanya YouTube gitu Bu. Tapi tuh kayak emang saya tuh benar-benar nggak tahu gitu Bu, gimana saya ini biar nggak malas lagi gitu, karena emang dari diri saya tuh benar-benar semalas itu Bu. Dari teman-teman Vina sendiri ada nggak sih ajakan kayak ayo Vina kuliah gitu, kerjain tugasnya gitu, ada nggak? Kalau untuk ngajak kayak gitu sering ya Bu ya, tiap kuliah gitu, tiap saya tuh bilang enggak lah malas tuh, dirang tuh yang benar-benar semangat buat ngajak saya gitu loh Bu, ayo gitu loh, kelas gini gitu Bu, sampai mungkin mereka capek kali ya Bu ya ngajak saya. Jadi saya tuh merasa nggak enak juga sama merekanya, jadi terus mereka juga mungkin gak enak sama sayanya karena maksa-maksa saya terus. Jadi gitu deh Bu, saya bingung. Udah sempat ngajak berarti ya teman-teman kamu ya? Udah. Tapi kamu merasa seperti ibaratnya kamu tuh nyaman ya sama perkuliahan online ya? Iya. Dan juga kamu merasa seperti tidak dijanjikan pasti oleh dosennya ini apakah offline atau online gitu ya? Iya. Oke, tapi Vina ada nggak sih teman Vina yang kiranya bisa nih buat diajak buat berubah bareng gitu? Sebenarnya ya mungkin kalau misalnya untuk itu saya nggak yakin ya Bu ya, soalnya teman saya yang udah kayak niat banget gitu Bu ngajak saya aja, saya dari diri sayanya itu kalau saya nggak mau ya nggak mau gitu, nggak bakalan bisa. Nah, saya juga berpikir orang yang bakalan saya ajak juga itu bakalan kayak gitu loh Bu. Jadi
mau seberusaha apapun saya ngajak, kalau misalnya dari diri dianya dia masih belum mau, itu kayaknya nggak bisa deh Bu. Terus saya itu terlalu gengsi ya Bu ya, mau ngajak duluan, apalagi ke temen yang gak terlalu dekat sama saya gitu Bu. Oke. Dari yang Vina rasakan sendiri nih, Vina merasa seperti malas-malasan untuk kuliah, mengerjakan tugas, menunda tugas. Ada nggak sih yang Vina rasakan kayak apa tuh Vina rasakan dari Vina malas-malasan itu? Ada nggak? Dari nilai Vina mungkin? Iya sebenarnya, oh itu kayak dampaknya gitu ya Bu? Iya, dia. Kalau dampak dari saya malas-malasan tuh mungkin sayanya ini yang nggak tahu apa-apa ya Bu ya, yang mungkin teman saya udah paham sampai materi keberapa, saya materi awal aja tuh kayak masih bingung gitu Bu. Terus untuk nilai juga tuh, nilai itu saya kayak jauh banget gitu Bu dari mereka. Terus apa ya, mungkin banyak kali ya Bu, cuma saya tuh kayak bingung gitu Bu mau nyebutinnya. Apakah nilai Vina berubah nggak dari semester awal sampai semester sekarang tuh? Berubah itu mungkin kayak misalnya IPK awal saya itu 3,40 ya Bu ya. Nah, terus semester berikutnya itu kayak naiknya tuh 3,43, kalau nggak 3,42 gitu Bu. Naiknya kayak ya bener-bener tipis banget gitu loh Bu. Oke. Dari sekarang nih semester 4 Vina nih. Vina yang sangat Vina pikirin itu apa sih sebenarnya? Lebih ke nilai Vina kah, atau teman-teman Vina kah, atau diri Vina yang kayak kok gue nih males-malesan sih gitu? Kayaknya poin ketiga deh Bu. Oh, lebih ke mikirin diri sendiri ya? Iya. Kenapa sih kok gue nih males-malesan Iya. gitu ya? Oke. Sebelumnya Vina sering gak sih mikirin kayak nilai saya ini sebenarnya ini jelek loh, sebenarnya nilai saya ini kurang, tapi kok saya ini masih males-malesan gitu? Sebenarnya pernah ya Bu ya mikir kayak gitu, cuman kayak pikiran kayak gitu tuh cuman selewat gitu doang kalau Bu. Saya mikirin nih, kayak mikirnya tuh emang bener-bener mikirin banget gitu Bu. Cuman kalau misalnya udah mikirin sejam 2 jam mikirin kayak gitu, terus nggak ketemu jawabannya, terus kayak ya udah lupa gitu Bu. Oh iya, paham. Oke, Vina boleh diminum dulu nih minumnya biar lebih rileks lagi. Makasih ya Bu. Iya. Minum Bu. Iya, silahkan. Oke. Seperti yang ibu tangkap ya dari cerita Vina itu memikirkan Vina sendiri ya, kayak kenapa sih saya itu kok malas-malesan, padahal Vina itu merasa tertinggal ya dari teman-teman Vina. Terus juga kenaikan dari nilai sendiri Vina itu sedikit banget gitu ya. Iya Bu. Dan Vina itu ngerasa tertinggal dari kebanyakan teman Vina, dan mungkin ada beberapa yang teman Vina yang sama kayak Vina gitu. Oke, itu yang ibu tangkap ya, bener ya Vina ya? Bener Ibu. Oke, jadi kalau misalnya Vina nih, kalau misalnya teman-teman Vina ini masih nggak sih ngajakin kayak ayo Vina kuliah gitu, kerjain tugasnya, mau deadline gitu? Kalau untuk sekarang itu udah nggak pernah Bu. Karena kayak udah ngewajarin Vina gitu ya? Ya mungkin mereka juga nggak enak sama saya karena mereka maksa saya terus, tapi saya nggak mau. Entah mereka emang udah bener-bener capek. Sebenarnya saya juga kayak ngerasa nggak enak gitu loh Bu, karena saya ngerasa saya ini nggak ngehargain mereka gitu. Oke. Jadi sepertinya maksud Vina tuh sudah nggak ngajakin lagi gitu ya mereka ya? Iya benar Bu. Kalau misalnya nih nanti mereka itu ngajakin Vina lagi, apakah Vina mau berubah? Kayaknya kalau untuk mereka ngajakin saya lagi tuh nggak mungkin deh Bu. Soalnya tuh ya emang udah nggak pernah lagi gitu Bu ngajakin saya, mungkin ya karena dia Udah mereka wajar udah gitu ya? betul. Jadi sebenarnya kalimat yang dari Vina omongin itu sebenarnya opini Vina saja atau pendapat Vina saja, yang belum tentu
mereka tuh sebenarnya berpikir begitu. Ketika ada tugas nih dari dosennya, Vina itu mengerjakan tugasnya sendiri atau dibantu teman-teman? Saya ngerti ini sih Bu, saya belum membaca tugasnya, tapi saya tuh kayak udah nanya duluan gitu Bu ke teman-teman saya. Jadi pas teman saya ngejelasin, ya saya tuh tetap nggak ngerti karena saya tuh benar-benar belum baca tugasnya gitu Bu. Jadi ya udah dijelasin pelan-pelan dari awal sampai akhir tuh saya tetap nggak ngerti, sampai teman saya tuh kesel ngomong kayak gini, udahlah kamu joki aja, makanya kemarin itu masuk soalnya kemarin tuh udah dijelasin gitu-gitu. Jadi ya udah deh saya joki. Kamu joki, mereka menyalahkan joki ya, padahal mereka tuh sudah berusaha untuk menjelaskan ke kamu. Benar Bu. Dari hasil joki kamu tadi tuh kamu baca lagi nggak sih apa yang dikerjakan oleh orang? Sebenarnya saya baca sih Bu ya, cuma tetap nggak ngerti. Itu nggak ngerti ya. Ibu mau tanya nih, ada nggak sih yang kamu dapat dari hasil joki, ataukah kamu merasa jadi lebih rajin atau lebih nilainya bertambah atau gimana? Enggak sih Bu, nggak dapat apa-apa, malah kayak duit saya tuh habis Bu buat joki, sampai saya tuh mikir daripada uang saya tuh habis buat joki, apa saya ini nggak berusaha sendiri gitu ya Bu ya, kayak benar-benar ya merubah diri saya gitu Bu, jadi lebih rajin, mungkin lebih sering bertanya sama teman-teman saya tuh sempat berpikiran kayak gitu Bu, cuman ya mungkin karena saya ini udah terlalu overthinking duluan loh Bu sama teman saya, karena teman saya udah nggak pernah ngingetin saya ini jadi kayak apa mereka ini udah males gitu Bu sama saya ngadepin saya gitu. Jadi tiap saya tuh punya keinginan apa saya ini aja ya belajar sama mereka, nanya-nanya, tapi saya tuh kayak takut duluan gitu Bu. Sebenarnya keinginan kamu buat berubah itu ada ya, dan ibu lihat itu sangat besar, untuk niat perubahan kamu tuh sudah besar gitu Ya. Tapi balik lagi ke diri sendiri, kalau niatnya sudah ada tapi pergerakan dari diri kamu sendiri itu tidak ada gitu ya, masih aja kalah sama rasa malas kamu. Iya betul. Dan kamu juga merasakan kalau dari joki itu tuh kamu juga nggak ada ngerasa perubahan ya, cuman sekadar menyelesaikan tugas aja gitu. Benar Bu. Kalau misalnya nih kamu nanya tugas ke mereka kan masih bisa ya, tapi mereka ya udah ngejelasin tapi kamu masih tetap nggak ngerti gitu. Apakah kamu sudah mencari penjelasan lain seperti di sosial media gitu atau di internet? Belum sih Bu, apa saya coba aja kali ya Bu ya. Iya, bisa jadi salah satu media untuk mencari informasi dari tugas kamu gitu. Nanti juga kamu juga coba bisa mengerjakan sendiri, kamu jangan ragu untuk salah, jangan takut untuk salah ya. Karena kamu coba-coba dulu untuk mengerjakan tugas itu, jangan takut untuk salah. Kalau misalnya kamu mikir ini salah nggak sih tugas saya ini begini-begini, kamu bisa tanyakan kembali ke teman kamu, apalagi teman kamu masih bisa diajak bicara gitu kan, bertanya tugas kan masih bisa gitu. Kamu coba untuk mengerjakan tugas sendiri walaupun itu menurut kamu salah, ya itu kamu bisa mulai dari situ untuk mencoba mengerjakannya sendiri gitu, atau mencari penjelasan di internet gitu kan masih banyak banget gitu ya. Atau misalnya dari teman kuliah kamu sepertinya sudah kayak udahlah capek gini gue jelasin lo gitu, kamu bisa nanya teman-teman yang lain atau dari universitas lain mungkin ya yang sama jurusannya kayak kamu gitu. Apalagi kan jurusan kamu sejarah ya. Iya Bu. Sejarah kan banyak banget nih udah di YouTube itu kan, kayak menjelaskan tentang sejarah Indonesia, sejarah sejarah internasional gitu kan, banyak banget tuh di YouTube tuh. Jadi banyak banget media yang bisa kamu pelajarin, bisa kamu pahamin gitu. Dan kalau kamu merasa ketinggal, apalagi kan dosen sudah menjelaskan tuh di kelas ya, nah kamu coba kalau misalnya kamu takut buat dipancein gitu sama dosen gitu, kamu nggak apa-apa, karena di sini peran sebagai mahasiswa kan kita tuh mengejar dosen ya, beda sama kita di SMP atau SMA itu kan malahan guru yang ngejar kita gitu, kayak ayo sekolah gitu, ulang gitu kan, masih guru yang ngejar ya. Sedangkan kalau sekarang kan mahasiswa yang ngejar dosen gitu untuk
ngejar nilai kita sendiri supaya kita tuh bisa lulus dengan meraih nilai yang bagus gitu. Jadi kamu tuh coba berpikir untuk kayak yaudahlah masuk aja dulu, masalah untuk ada dosen atau enggak nanti emang gampang. Kalau enggak nanti kalau misalnya kamu dipancain nih sama dosen, kamu gunain tuh waktu kamu tuh, waktu ketika nggak jadi kelas sama dosen, gunain waktu itu buat belajar. Gunain waktu kamu ketika waktu untuk yang tadinya buat kuliah kelas, gunain untuk tanya-tanya nih sama teman apa sih materi yang udah ketinggalan aja. Terus juga kamu tanyain nih tugas-tugas yang kemarin kamu joki itu sebenarnya tuh gimana sih, tugas yang benar itu gimana, kok jawabannya bisa begini-begini gitu, supaya kamu tuh paham. Karena tiap semester itu kan pasti mata kuliah itu bakalan kayak berhubungan ya materinya ya, walaupun judul mata kuliah itu beda gitu, tapi kan itu semuanya tuh memiliki hubungan yang sama dengan jurusan kamu gitu. Kamu pernah ketika dipanca ini sama dosen udah sampai ke kampus, terus kamu nggak jadi kelas nih, kamu kemana tuh? Biasanya sih saya tuh ke kantin gitu Bu, kalau enggak ya saya ke kosan teman saya gitu. Di dekat kampus kamu itu? Iya betul Bu. Kosan teman kamu tuh teman dekat kamu itu? Iya benar. Oke. Jadi itu tuh apalagi kosan teman kamu deket banget tuh sama kampus tuh ya, kamu bisa nanya-nanyain tugas tuh, sharing-sharing tugasnya itu ngapain aja, materi apa aja yang udah kamu lewatin gitu. Iya sih benar juga ya Bu, daripada saya tuh kayak di kosan tidur scroll TikTok. Padahal waktu itu bisa saya pakai buat belajar gitu ya Bu ya, buat mumpung kayak teman-teman saya lagi ada di sini nih. Soalnya kan kalau misalnya nanya lewat chat itu kadang susah ya Bu ya, kadang dijelasin tuh suka nggak ngerti. Siapa tahu kalau misalnya dijelasin langsung saya bisa lebih paham gitu ya Bu ya. Iya bener banget. Jadi gunain waktu Vina semaksimal mungkin ya, dengan ketika waktu kelas kosong itu. Terus kalau misalnya Vina masuk ke kelas nih, Vina mendengarkan nggak dosen menjelaskan? Enggak. Vina melakukan apa? Kadang tuh saya gabut ya Bu ya, saya tuh main HP karena jurusan saya itu sejarah ya Bu ya, jadi tuh kayak Bosan ngantuk, ya, iya, ngantuk Bu. ya, seperti didongengin ya. Bener banget Bu, jadi tuh kayak aduh ini kenapa dosen nggak selesai gitu Bu, jadi kayak fokus saya tuh kebagi kemana-mana gitu loh Bu. Kayak mungkin kalau misalnya dengerin materi dari dosennya bosan gitu didongengin, seperti kamu merasa didongengin, kamu bisa mencari materi lain dari sosial media itu, dari internet. Apalagi kalau anak zaman sekarang tuh kan sukanya tuh ngeliat dari video gitu ya. Nah dari YouTube tuh bisa tuh, apalagi sejarah tuh kan banyak banget tuh kan. Sekarang udah canggih banget, udah ada YouTube, ada apa lagi tuh, dari TikTok juga. Kamu suka main TikTok Iya, juga pasti kan banyak sejarah gitu kan ya. Nah itu bisa kamu pelajarin dari berbagai sosial media, dari media apa saja, bisa dari teman-teman kamu, bisa aja lagi ngobrol-ngobrol asik-asik kamu sambil sangkut pautin sama sejarah. Iya pinter banget gitu. Jadi ada kamu sendiri deh yang menciptakan pembelajaran itu jadi lebih asik tuh bagaimana gitu. Mungkin saya bisa itu kali ya Bu ya, kayak di YouTube itu kan mungkin ada kayak penjelasan animasi gitu ya Bu ya. Jadi Iya. kayak mungkin saya kalau misalnya belajar lewat situ nggak ngerasa bosen gitu ya Bu, karena banyak animasi yang menurut saya tuh lucu, jadi saya kayak nggak ngerasa bosen gitu Bu, kayak nggak monoton gitu belajarnya gitu ya Bu ya. Iya benar-benar. Kamu sudah pernah melihatnya? Kalau melihat itu pernah ya Bu ya, cuman kayak cuman pernah ngeliat doang gitu loh Bu, muncul di FYP gitu loh Bu, FYP TikTok. Jadi kayak ada orang ngejelasin tentang sejarah gitu, cuman dia tuh kayak di variasi gitu loh Bu, pakai animasi gitu ya. gitu. Oke, dari permasalahan yang Vina ceritakan tadi, Ibu izin merangkum ya. Jadi Vina sekarang sudah semester 4, mengalami rasa
kemalasan dari diri sendiri ya untuk melakukan perubahan, karena dari semester 1 semester 2 pindah ke semester 3 dan semester 4 yang offline, kadang-kadang itu Vina tidak mengalami perubahan ya untuk kuliah, kadang juga si malas-malasan untuk datang ke kampus gitu. Terus juga tugas Vina itu kadang melewati deadline gitu ya, dan Vina lebih mempermasalahkan ke diri Vina, kok si Vina ini kok malas gitu ya, padahal Vina tuh sadar kalau Vina itu tertinggal oleh teman-teman Vina gitu ya. Dan Vina juga sudah mencoba untuk menanyakan tugas ke teman-teman Vina, tapi Vina itu merasa seperti susah nyambung ya. Iya betul Bu. Susah nyambung, padahal teman-teman Vina itu sudah menjelaskan dari A sampai Z, sudah menjelaskan secara jelas, tapi Vina tuh masih kurang jelas gitu. Bener ya Vina ya? Bener Ibu. Permasalahannya ada di diri Vina ya? Iya. Oke, kalau dari diri Vina sendiri ada nggak sih yang Vina dapat setelah Vina menceritakan masalahnya Vina? Banyak sih Bu. Saya tuh yang saya dapat itu sebenarnya tuh rasa malas saya tuh bisa dilawan gitu Bu. Kayak misalnya yang dosen jarang masuk itu, terus yang suka ngebatalin tiba-tiba itu, padahal kayak sebenarnya itu bisa gitu loh Bu dijadiin waktu itu bisa dijadiin buat belajar gitu ya, walaupun emang kesel sama dosen, cuman kayak daripada kita kesel sama dosen terus kita nggak dapet apa-apa, lebih baik itu dipakai buat belajar, buat nanyain materi-materi yang masih tertinggal gitu loh. Terus untuk yang pikiran saya tentang teman-teman saya yang udah malas sama saya itu mungkin itu buat efek jerah saya aja sih Bu, karena mungkin biar saya ini sadar gitu loh, mereka yang tadinya peduli banget sama saya, care banget sama saya, nyuruh saya tugas ini itu, terus tiba-tiba jadi nggak pernah nyuruh saya, nggak pernah ngajak-ngajak saya lagi, mungkin itu kayak efek jerah buat saya loh Bu. Mereka ngasih efek jerah buat saya biar saya ini mikir kalau misalnya biar nggak ada yang ngajak-ngajak saya lagi tuh ya saya nggak bakalan bisa maju gitu Bu, padahal niat mereka tuh baik, cuman ya mungkin sayanya aja yang terlalu keras kepala atau nggak bisa melawan rasa malas saya gitu Bu. Oke, jadi Vina sudah dapat menyimpulkan sendiri ya permasalahan dari Vina, dan apa sih yang bisa Vina lakukan untuk bisa memulai Vina untuk merubah diri Vina gitu ya. Betul Bu. Jadi Vina jangan ragu ya untuk kayak nanti dosennya nggak masuk nih pasti udah nggak usah datang lah gitu ya, mending Vina datang aja dulu ke kampus, bisa gunakan waktu kosong Vina itu untuk belajar gitu. Iya Bu. Paham ya Vina ya? Paham Ibu. Apakah konselingnya sudah cukup atau Insya Allah cukup sih Bu, cuman kalau misalnya nanti saya udah mencoba buat melawan rasa malas saya, dan ada beberapa momen yang ingin saya ceritakan lagi ke Ibu tuh, saya bisa menghubungi Ibu lagi ya Bu ya? Bisa banget Vina, nggak apa-apa kalau misalnya kiranya nanti ada rasa ganjel lagi di hati Vina atau ada permasalahan lain selain masalah ini, nggak apa-apa, Vina bisa chat lagi Ibu aja lewat WA, nanti kita konsulkan kembali, jadwalkan kembali kapan sih kita akan melakukan jadwal konseling lagi gitu ya. Ya baik Ibu. Sudah lumayan lega ya rasanya? Sudah lega banget sih Bu. Semangat ya Vina, semester 4 masih panjang banget loh. Semester 5 mungkin agak lebih susah lagi gitu, tapi Vina jangan kepikiran kayak aduh pasti susah banget gitu, jangan. Mumpung sekarang masih semester 4, kamu masih punya waktu buat ngejar semua materi kamu masih bisa usaha buat dapetin teman-teman kamu yang masih pada baik-baik tuh ngejelasinnya gitu.
mencari teman seperjuangan, walaupun nanti banyak orang yang bilang akhirnya kamu bakal berjuang sendiri gitu. Gugu nanti kalau misalnya kamu dibilangin berjuang sendiri, kamu sudah dapat bekal nih, kayak sudah mengerti banyak materi, sudah mengerti banyak harus membuat skripsinya bagaimana, itu kan kamu sudah punya bekal sendiri tuh. Jadi kamu bakal mudah lagi tuh buat skripsi dan bisa lulus lebih cepat gitu. Semangat ya Vina ya, jangan putus asa ya, masih panjang perjalanan. Iya Ibu. Makasih Vina. Iya, sama-sama. Kasih ya Bu. Iya. Pulang dulu ya Bu. Hati-hati ya. Iya.